tanya lagi. Jadi walaupun misal kita posting tugas kita di Blogspot itu kan ada tanggal sesuai dengan pengumpulan tugasnya. Nah, apabila kita komentar ulang dari awal sampai akhir di postingan materi Bapak, itu tidak apa-apa ya, Pak, apabila tanggalnya berbeda dengan yang tugasnya diberikan? Nggak apa-apa kan di kamu waktu dokumentasikan itu kan ada tanggalnya di blogmu masing-masing tuh. Benar, Pak. Lah ya kan yang diikuti kan apa istilahnya yaitu yang pada saat kamu dokumentasikan pekerjaan. Baik, siap. Terima Yang kasih. sebenarnya yang nggak diizinkan itu adalah kalau misalnya sebelum-sebelumnya tidak mengerjakan, terus kemudian baru pada saat sekarang atau UAS langsung sehari itu posting 5 atau 6 nah kan akan terlihat. Iya, Pak, benar sekali. Nah, ya gitu ya. Iya, Pak. Terima Baik. kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Silahkan untuk dibuka ya. Saya akan share screen. Itu adalah apakah sudah terlihat? Belum ya? Nah, ya. Itu sudah kalau sudah terlihat, kemudian berikutnya itu adalah pada hari ini kita akan bahas itu materi 23 24. Materi postingan 23 24 yaitu membuat company profile dan layanan virtual tutor system. Virtual tutor system ini adalah aplikasi semacam LMS atau Learning Management System, yaitu sistem yang bisa digunakan sebagai pendukung atau media pembelajaran. Mungkin kalau Anda pernah lihat itu ada kayak misalnya model classroom ya ataupun mungkin adalah sistem pendukung pendidikan lain itu adalah salah satu contoh LMS. Nah, kita di sini tujuannya latihan ini adalah membuat virtual tutor system berupa front end dan back end. Nah, kalau ini kita klik ya di bagian 23 24 ini kita klik, nanti kita akan ditunjukkan ke halaman. Nah, ini adalah contoh halaman virtual tutor system. Virtual tutor system itu front end-nya, nanti isinya adalah deskripsi lembaga, katakanlah bisa les-lesan atau lembaga bimbingan belajar ya. Yang penting relevan yang menggunakan aplikasi ini. Kemudian berikutnya menunya adalah ada course. Course itu eh, mata kuliah atau bidang studi yang kemudian akan diajarkan melalui virtual tutor system. Kemudian tutor ini adalah guru ataupun trainernya yang mengajar. Kemudian berikutnya ada partner. Partner ini adalah lembaga atau organisasi yang berhubungan dengan penyelenggara tutor ini. Kemudian berikutnya ada kontak, kemudian ada sign up. Nah, ini adalah halaman dari virtual tutor system. Kemudian nanti sebagai pelatihan ya yang mungkin akan keluar di katakanlah UAS atau EAS itu adalah kita membuat aplikasi front end yang didukung dengan back end. Kemudian kalau kita lihat misalnya ya contoh bentuknya front end-nya semacam ini ya. Ini ada home, di sini ada
gambar, kemudian ada tag dengan ukuran tertentu ya, kemudian ada tombol. Nah, ini kita bisa layout menggunakan CSS ya. Ini adalah untuk home-nya. Kemudian kalau kita klik close, berarti nanti akan ada atau menuju ke online course ya. Kebetulan di sini masih informasinya masih lorem ipsum ya. Nah, nanti diisi dari deskripsinya. Kemudian tutor. Nah, ini adalah kita membuat front end di mana picture ya itu ditampilkan dalam bentuk lingkaran, kemudian sama title atau nama dari masing-masing tutornya. Ya. Kemudian berikutnya partner. Nah, partner ini adalah ditampilkan dari nama-nama lembaga. Bisa universitas, bisa katakanlah eh, partner atau mitra, ya, atau bisa juga daftar-daftar sekolah yang siswanya atau lembaganya bekerja sama dengan bagian atau virtual tutor system ini. Kemudian berikutnya kontak. Kontak ini adalah merupakan informasi footer atau bagian bawah. Kemudian ada isinya vote, kontak, mungkin sosial media dan sebagainya. Kemudian sign up ini ya. Sign up ini adalah kita hubungkan nanti untuk katakanlah kita mendaftar atau menjadi anggotanya. Jadi ini adalah front end-nya ya. Nah, kemudian berikutnya back end-nya apa? Back end-nya ya berarti yang pertama adalah aplikasi untuk mengelola front end ini atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola baik itu informasi yang ada di home, kemudian update course yang ditawarkan, update maupun delete tutor ya, kemudian update partner, update kontak, nah, ya, ataupun juga sebuah form yang bisa menampung sign up ini. Oke, jadi ada dua, yaitu adalah front end-nya tampilannya semacam ini ya. Kemudian back end-nya itu adalah yang digunakan untuk menampung ini. Itu definisi dari studi kasusnya ya. Kemudian berikutnya ya. Oh ya, jangan lupa untuk absen ya. Ini absennya di sini. Silahkan untuk di absen. Kemudian saya minta tolong salah satu apa siswa yang mengikuti kelas ya. Mungkin bisa Pirania atau yang lain silakan. Tolong untuk ngisi berita acara. Berita acaranya disesuaikan aja dengan daftar yang ada di blog materi silahkan ya. Karena ada beberapa berita acara yang belum diisi yang harusnya diisi oleh peserta pria. Oke, Baik, baik. Pak. Iya, makasih ya. Nanti tolong diisikan. Baik, Mungkin Pak. ada beberapa apa istilahnya beberapa materi itu belum diisi nanti dilengkapi ya. Baik, Pak. Siap. Ya, makasih Kiranya. Kemudian berikutnya kalau ini frontnya N-nya sudah ya di front end tadi sederhana yaitu adalah kita pakai indeks, kemudian script, kemudian style ya. Nah, Anda bisa eh, dari rancangan itu kemudian Anda bisa buat ya baik indeks ini scriptnya ini biasanya juga untuk tampilan menu ya supaya drop down dan sebagainya JavaScript kemudian sama CSS. Nah, Anda bisa coba atau dibuat latihan atau dikerjakan. Namun apabila misalnya Anda ingin cari referensi ini, saya sediakan referensi yang ada di bagian bawah. Di bagian bawah ini ada GitHub.
saya ingin Anda bisa mengerjakan tuh aplikasinya itu tuntas. Tuntas itu maksud saya mulai dari desain tadi bentuknya, kemudian mewujudkan dalam sebuah halaman web, dan terakhir adalah hosting. Nah, kalau kita lihat di front end-nya, itu ada index, script, sama style ya. Kita bisa klik bagian index. Jangan eh, apa istilahnya dibuat copy paste. Kalau copy paste Anda tidak punya pengalaman atau keterampilan mengerjakan. Karena ini adalah apa sebagai latihan, diusahakan untuk ya mengetik atau artinya adalah bisa mengerjakan sendiri. Kalau tidak bisa baru kemudian lihat kodenya yang ada di sini ya. Bahkan biar sesuai dengan konteks, kalau perlu yang pada kode-kodenya lorem ipsum dan sebagainya itu diisi informasi yang sebenarnya. Anda bisa dapatkan sumber-sumber konten itu, entah Anda bisa pakai GPT untuk kontennya atau bisa masuk ke Primagama atau masuk ke katakanlah ruang guru. Nah, itu bisa digunakan untuk dasar asetnya atau kontennya ya. Kemudian indeks, kemudian ini adalah ada skripnya ya. Ini adalah skrip untuk tombol menu yaitu on click, kemudian eh, akan ada aktif dan inaktif ya. Istilahnya adalah berganti. Nah, kemudian berikutnya ini adalah style. Stylenya kita bisa pakai style CSS-nya, ada tag declaration, margin, kemudian bodinya, kemudian wrapper-nya dan sebagainya. Tapi kalau bisa mendesain sendiri, kemudian membuat lebih lebih baik. Artinya adalah dibuat dari awal. Itu adalah untuk yang website. Nah, ini adalah bagian front end-nya. Kemudian berikutnya kita menyiapkan bagian back end-nya. Ya. Back end-nya kita coba yaitu di latihan 24 ya. Latihan 24. Nah, ini latihan 24 ya. Ini adalah contoh untuk back end. Back end misalnya adalah untuk mengelola halaman ya. Tadi ada halaman untuk home ya. Kemudian ada tutor, ada halaman partner, kemudian halaman kontak maupun logout. Nah, kita bisa buat untuk bagian back end. Back end sifatnya adalah untuk pengelolaan konten. Kemudian berikutnya ya, kalau itu sudah, itu kita coba kita ke back ya. Nah, ini. Nah, ini back end-nya ada halaman. Nah, yang dibutuhkan apa untuk mengelola konten itu? Yaitu adalah tabel atau database. Di sini contohnya adalah database-nya atau rancangannya yang menggunakan nama company profile. Kemudian masing-masing dari konten tadi isinya dibuat tabel sendiri-sendiri. Sehingga ada tabel admin, tabel halaman, tabel info, tabel member, tabel partner maupun juga tabel tutor ya. Nah, ini ada apa pembuatan untuk database-nya ya, company profile, kemudian ini adalah struktur tabelnya ya, ini struktur tabelnya. Nah, struktur tabel kemudian kode SQL-nya bisa diambil dari sini ya. Create tabel admin, kemudian isinya ID, username, kemudian sama password.
Kemudian berikutnya tabel, yaitu adalah halaman. Halaman isinya adalah ID, judul halaman, kemudian kutipan, kemudian isi, tanggal, isi. Nah, ini judul ya, kutipan itu lebih ke arah subjudul atau penjelasan dari judul ya. Kemudian berikutnya adalah kalau itu sudah bisa ditambahkan berupa datanya insert into halaman. Isinya adalah ID, kemudian judul, kutipan, kemudian isi dan tanggal isi. Ini adalah contoh kontennya. Selanjutnya dilanjutkan dengan tabel struktur, kemudian tabel member, kemudian tabel partner, juga tabel tutor. Jadi isiannya tadi dibuat tabel semua. Ini primary key ya, selama buat. Nah, setelah itu berikutnya adalah membuat header dan footer. Header itu adalah bagian navigation bar yang atas. Kemudian footer itu ada yang tulisannya copy right. Sini adalah bagian footernya. Setiap halaman yang ada untuk pengelolaan nanti akan menyertakan halaman header maupun footernya. Nah, kemudian modul-modulnya itu yang kita butuhkan yaitu untuk modul admin halaman, admin tutor, admin planner, admin kontak, dan juga login. Nah, kita bisa klik di bagian sini ya. Ini ada latihan backend. Ini kita bisa kliknya untuk kodenya ya. Kalau tanpa referensi sudah bisa ya syukur. Jadi maksudnya adalah Anda bisa mengerjakan itu adalah satu proyek sendiri. Tapi kalau Anda kebingungan, Anda bisa lihat buka di referensinya yang ada di GitHub ya. Di bagian sini ada beberapa folder. Yang gambar ini adalah folder untuk aset gambarnya tadi ya. Ini ya, JPG, PNG ya. Nah, kemudian yang bagian CSS ya ini adalah CSS yang mau kita pakai ya. Kalau misalnya gunakan CSS atau Bootstrap yang lain boleh ya. Silahkan Anda gunakan dulu. Yang penting adalah goalnya bisa implementasi dan bisa posting ya. Kemudian bagian include ini adalah digunakan untuk koneksi. Ini koneksinya yaitu adalah host, user, password, kemudian koneksinya pakai driver MS MySQLi Connect. Host, user, pass, DB. Kemudian bagian bawahnya ini adalah JavaScript ya. Kita bisa pakai. Nah, yang penting di backend-nya ini adalah di admin. Ini ada halaman PHP, halaman input, kemudian header footernya yang tadi ya. Kemudian juga kita bisa menyertakan dari daftar gambarnya. Itu antara lain dari isian backend-nya. Nah, kalau itu sudah ya, berikutnya nah, kemudian kalau itu sudah selesai, berikutnya dites, dites, kemudian mulai dari membuat konten atau posting konten, kemudian update, kemudian delete, kemudian nambah post, nambah tutor dan sebagainya. Itu antara lain itu latihannya. Nah, nanti ditambah yaitu ada untuk PDF-nya atau reportnya bisa
create peserta yang aktif, create laporan atau PDF-nya daftar tutor, kemudian daftar partner, ataupun juga tamu atau kontak yang sudah membuka halaman web. Sehingga dari situ kita punya contoh atau punya ini mulai dari front end, back end, kemudian berikutnya adalah reporting maupun juga upload file. Kalau ada yang misalnya belum jelas, Anda bisa lihat linknya. Ini ada link bagian tutorialnya. Ini ada step by step. Yang diperlukan adalah yang pertama kesabaran dan keuletan ya. Kalau masih ada error diperbaiki. Kalau belum tahu ya mereview atau merewind ya tutorial yang ada. Nah, sehingga kalau terakhir kalau sudah bisa maka nanti hasilnya itu adalah sebuah aplikasi semacam LMS atau Virtual Tutor System macam ini yang bisa digunakan oleh eh, orang atau kursusan atau lembaga bimbingan belajar untuk menghandle atau mengelola kos, tutor maupun partner. Baik, itu studi kasus tentang virtual tutor system ya. Diusahakan untuk ya masing-masing punya apa istilahnya menyiapkan atau membuat latihannya sehingga nantinya kalau misalnya keluar di dalam PAS ya misalnya apa ini ya tinggal memodifikasi atau menyesuaikan saja. Baik itu sebagai latihan studi kasus. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin barangkali ada yang mau disampaikan. Untuk materi semester ini yaitu adalah pemrograman web itu sudah usai ya mulai dari teknologi front end kemudian back end kemudian sampai kepada itu studi kasus. Diharapkan eh, apa istilahnya selesai ini adalah ya Anda dari semua latihan-latihan itu dikuasai sehingga punya kompetensi menghandle baik front end maupun back end. Ada kurang lebihnya itu adalah soal jam terbang ya. Jam terbang berarti latihan studi kasus yang lebih banyak lagi. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada materi dan juga apa linknya tadi sudah saya sertakan ya. Silahkan itu dikerjakan sebagai latihan untuk UAS atau YAS ya. EAS-nya nanti kita minggu depan sesuai dengan jam kuliah ya. Bahannya itu adalah teknologi front end dan back end. Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk hari ini, saya cukupkan sekian. Selamat mencoba, kemudian itu sebagai bahan belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Baik, sama-sama.